Boleh dong. Halo Sobat Espos, saya Debbie Andina Landiasari, merupakan dokter spesialis anak yang saat ini bekerja di Rumah Sakit UNS. Senang sekali rasanya berada di sini saat ini untuk menjawab segala kegelisahan dan pertanyaan para orang tua di sana terkait kesehatan si kecil. Dok, di musim hujan seperti ini, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga kesehatan anak-anak menurut dokter? Oke, jadi di musim hujan seperti ini tentunya banyak sekali si kecil yang terkena sakit ya, bisa berupa batuk, pilek seperti itu, bahkan kondisi nanti ada penyakit demam berdarah seperti itu sedang meningkat-meningkatnya pada saat kondisi lagi banyak hujan seperti ini. Antara musim panas dan musim hujan itu lebih rentan mana sih anak bisa terserang penyakit, Dok? Sebetulnya memang tidak bisa dipastikan ya terkait apabila memang nanti di musim panas itu si kecil terserang lebih banyak penyakit atau misal di musim hujan lebih banyak terserang penyakit, seperti itu memang tidak bisa dipastikan. Balik lagi nanti kita akan melihat sebetulnya daya tahan tubuh si kecil ini bagaimana. Apakah memang ya si kecil rentan terhadap daya tahan tubuhnya sehingga memang nanti mungkin kedepannya akan lebih lebih sering terserang penyakit seperti itu. Biasanya di musim hujan seperti sekarang ini, anak-anak rentan terserang batuk pilek ya, Dok ya. Itu sebabnya karena apa sih, Dok? Oke, memang banyak sekali di musim hujan seperti ini si kecil yang memang terserang batuk pilek. Tapi bukan berarti secara langsung hujan itu akan menyebabkan batuk pilek itu sendiri. Mungkin bisa dikaitkan adalah si kecil yang sering kehujanan seperti itu dapat menyebabkan daya tahan tubuhnya juga cenderung menurun ya. Sehingga apabila daya tahan si kecil menurun, tentunya nanti ke depannya apabila si kecil terpapar suatu infeksi, si kecil akan lebih rentan untuk menjadi sakit seperti itu dibandingkan dengan apabila daya tahan tubuh si kecil itu optimal. Kalau anak terserang batuk pilek, kira-kira apa yang harus dilakukan orang tua? Tentunya yang pertama orang tua harus melihat kondisi anak terlebih dahulu. Batuk pileknya sudah berapa lama, kemudian ada demam atau tidak, kemudian bagaimana asupannya dalam sehari-hari, apakah si kecil juga masih mau makan, minum seperti itu. Apabila memang si kecil mengalami batuk, pilek, disertai demam sudah dalam kurun waktu 3 hari, kemudian juga asupannya juga menurun sama sekali ya, mungkin tidak bisa makan, minum seperti itu, alangkah baiknya orang tua segera membawa si kecil untuk berobat agar kami juga dapat memeriksa lebih lanjut ya terkait kesehatan si kecil, sekiranya pengobatan yang tepat untuk batuk pilek si kecil itu apa saja yang dapat diberikan. Katanya ada yang bilang gini, Dok, kalau batuk pilek itu bisa sembuh dengan sendirinya, apa itu benar, Dok? Sebetulnya tergantung penyebabnya, tergantung karena proses infeksi itu bisa karena suatu adanya virus atau misal suatu adanya bakteri ya. Apabila memang penyakit tersebut disebabkan oleh karena virus, memang betul virus itu merupakan self-limiting disease ya, atau memang penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya selama memang daya tahan tubuh si kecil baik ya. Tetapi apabila memang infeksi tersebut disebabkan oleh infeksi bakteri, tentunya si kecil butuh obat-obatan lebih lanjut ya, seperti antibiotik seperti itu untuk menyembuhkan penyakitnya. Ada juga ini, Dok, cerita orang tua zaman dulu, katanya kalau memberikan anak yang sakit dengan makan sop ayam itu juga bisa menyembuhkan pilek. Apakah itu benar, Dok? Mungkin memang tidak secara langsung akan menyembuhkan batuk pilek itu sendiri ya. Mungkin hubungannya seperti ini. Tentunya apabila memang si kecil asupannya juga meningkat ya, asupan nutrisinya meningkat, kemudian tentunya itu akan membuat daya tahan tubuhnya yang terbentuk, daya tahan tubuhnya itu tentunya akan lebih optimal. Nah, kalau sekiranya nutrisinya tercukupi, daya tahan tubuhnya juga terbentuknya optimal, maka pemulihan si kecil dari penyakit itu tadi tentunya akan lebih cepat gitu. Jadi tidak secara langsung memang dengan makan sup ayam tersebut jadi terus si kecil sembuh ya, tapi mungkin ya dengan secara tidak langsung itu tadi. Kira-kira apa sih, Dok, yang bisa orang tua lakukan untuk mencegah anaknya terserang batuk pilek?
Oke, ya tentunya yang pertama ya pastikan asupan si kecil tercukupi, nutrisinya bagus, bergizi seimbang, karena dengan nutrisi yang bagus itu tadi, gizi yang seimbang itu tadi, tentunya akan membuat daya tahan tubuh si kecil menjadi optimal. Nah, sekiranya apabila daya tahan tubuh si kecil terbentuk yang optimal, tentunya si kecil pun juga akan lebih rentan terserang infeksi. Nah, itu yang pertama. Kemudian bisa juga apabila memang lingkungan sekitarnya sedang banyak yang menderita batuk pilek seperti itu, ya jauhkan si kecil dari orang-orang yang menderita batuk pilek, karena penularan batuk pilek itu tentunya akan mudah sekali ya, dengan berinteraksi seperti itu saja si kecil sudah bisa tertular. Kemudian tentunya biasakan si kecil mempunyai pola hidup bersih dan sehat ya, rajin mencuci tangan, pastikan mempunyai etika batuk bersin dengan benar, yaitu apabila si kecil sedang batuk atau bersin, ajarkan si kecil untuk menutup menggunakan lengan bagian dalam seperti itu. Dan tentunya juga para orang tua boleh melengkapi status imunisasi si kecil ya. Apabila memang nanti terserang suatu penyakit, diharapkan nanti apabila imunisasinya terpenuhi, nanti gejala yang muncul apabila terserang penyakit, maka gejala yang muncul akan lebih ringan dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapat vaksinasi secara rutin, secara lengkap. Seperti itu. Terkait dengan musim hujan nih dok, seringkali meningkatkan risiko terserang demam berdarah. Nah, apa gejala awal demam berdarah yang harus diperhatikan orang tua ya dok? Gejala demam berdarah yang dapat muncul yaitu anak tersebut dapat mengalami demam dalam kurun waktu 3 hari. 3 hari demam, kemudian bisa disertai gejala-gejala seperti nyeri kepala, kemudian nyeri di belakang mata, kemudian nyeri pada seluruh sendi, kemudian juga bisa dapat disertai adanya suatu pendarahan, yaitu bisa mimisan, kemudian bisa gusi berdarah, atau buang air kecilnya juga berwarna merah, seperti itu. Dan juga bisa juga ada bintik-bintik merah di seluruh tubuhnya. Kemudian untuk memastikan apakah memang gejala ini mengarah ke demam berdarah atau bukan, kami biasanya akan melakukan pemeriksaan darah yang didapatkan hasilnya yaitu terdapat penurunan angka trombosit pada pasien yang memang mengarah ke demam berdarah. Kadang penyakit demam berdarah itu bisa sangat mematikan ya dok ya. Itu biasanya penyebabnya karena apa dok? Memang kalau untuk derajat keberatan penyakit atau virulensi ya, itu memang bisa berbeda-beda. Kadang ada demam berdarah itu yang memang gejalanya hanya ringan, tetapi juga ada virus demam berdarah itu yang memang menimbulkan gejala yang berat. Nah, memang pada pasien yang dengan gejala yang berat itu tadi, dan mungkin dengan adanya suatu beberapa komplikasi, nah itu nanti ke depannya dapat menimbulkan kematian pada pasien tersebut. Saya kira apa saja tips agar anak-anak bisa terhindar dari gigitan nyamuk, terutama penyebab demam berdarah? Tentunya untuk menghindari terjadinya demam berdarah, lingkungan rumah dulu yang harus memang bersih, harus sehat ya, yaitu harus dengan melakukan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, kemudian menutup tempat penampungan air, dan juga tentunya yang terakhir yaitu mengubur benda-benda yang sudah tidak dipakai. Ada mitos yang beredar terkait dengan penyakit yang muncul di musim hujan. Biasanya orang tua masih meyakini bahwa kalau kedinginan akibat kehujanan atau musim hujan biasanya menyebabkan diare atau muntah-muntah. Apakah itu benar dok? Enggak, itu merupakan suatu mitos. Tentunya yang menyebabkan diare adalah suatu proses infeksi yang masuk ke dalam saluran cerna. Entah itu ya bisa infeksi bakteri atau itu infeksi virus, dan biasanya memang infeksi itu bisa masuk melalui makanan atau minuman sebelumnya yang dikonsumsi si kecil. Entah itu makanan yang sekiranya kurang bersih, kemudian kurang sehat, atau misal sekiranya sebelumnya dihinggapi lalat, seperti itu. Kalau hujan-hujanan itu apakah akan bisa berdampak pada kondisi kesehatan anak atau tidak dong? Mungkin tidak secara langsung ya, jadi dengan hujan-hujanan mungkin kondisi cuaca yang dingin, kemudian si kecil juga capek sehabis pulang sekolah. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu ya, daya tahan tubuh si kecil pun juga akan turun. Nah, apabila daya tahan tubuhnya turun, kemudian si kecil terpapar mungkin di sekolah teman-temannya atau mungkin di lingkungan rumah yang sedang ada yang batuk pilek atau demam seperti itu. Nah, dari situlah si kecil bisa rentan tertular penyakit yang ada di lingkungannya. Belakangan ini banyak anak-anak yang
terserang penyakit gondongan. Bisa dijelaskan dok, apa itu penyakit gondongan? Oke, jadi penyakit gondongan itu kalau bahasa medisnya disebut parotitis atau mumps, itu suatu penyakit menular yang memang disebabkan oleh suatu virus, dan dia itu menular sekali bisa melalui percikan ludah, kemudian bisa melalui interaksi ya, kita ngobrol-ngobrol seperti ini aja sudah bisa menularkan. Nah, itu biasanya menyerang pada anak usia di bawah 12 tahun. Tapi bukan berarti anak usia yang di atas 12 tahun juga tidak tertular sama sekali ya. Tapi memang pada anak yang di bawah 12 tahun karena kondisi daya tahan tubuhnya juga belum terbentuk secara sempurna ya, belum sekuat orang dewasa, sehingga pada anak di bawah 12 tahun itu akan lebih rentan terkena penyakit gondongan. Biasanya gejala yang muncul ya pada awal yaitu anak dapat mengalami demam. Kemudian selain itu mungkin gejala lain yang dapat muncul yaitu gejala flu-like syndrome atau gejala-gejala seperti kita mau flu ya. Bisa badannya sakit-sakit, kemudian bisa nyeri untuk menelan, kemudian bisa pusing seperti itu. Dan setelah itu biasanya akan muncul suatu bengkak di sekitar bawah telinga atau di rahang bagian belakang. Bisa di sebelah kanan ataupun bisa di sebelah kiri atau dua-duanya. Karena pada penyakit gondongan ini sebenarnya yang diserang adalah kelenjar air liurnya, yaitu yang berada di bawah telinga. Untuk masa inkubasi pada anak dengan gondongan bisa agak lama, yaitu pada saat anak terpapar virusnya, mungkin tertular dengan teman-temannya ya, dari awal terpapar hingga nanti muncul gejala itu bisa sampai 2-3 minggu. Kemudian anak baru mulai gejala seperti itu tadi. Sebetulnya kalau untuk gondongan ini memang terapinya itu tidak ada yang spesifik. Istilahnya ya terapi yang diberikan pada anak dengan gondongan itu hanya bersifat sesuai gejalanya aja. Sesuai gejala dan bersifat suportif, yaitu apabila si kecil memang demam, kemudian nyeri, ya dapat diberikan penurun demam dan pereda nyeri. Setelah itu selainnya juga diberikan obat-obatan suportif ya, dari asupannya, dari cairannya seperti itu. Nah, apabila memang sampai terapinya ini tidak maksimal, tentunya masa pemulihannya pun akan lebih lama ya. Kemudian apabila memang sampai menimbulkan komplikasi, nah nanti biasanya akan muncul gejala yang lebih berat, bahkan nanti ke belakangnya bisa sampai menyebabkan kematian. Tapi memang itu kalau memang sampai si kecil terkena komplikasi yang berat dari gondongan itu tadi. Kalau orang tua ada anaknya yang terkena penyakit gondongan, kira-kira apa tindakan orang tua untuk mencegah terjadinya penularan anggota keluarga yang lain, dok? Tentunya anak yang terkena gondongan ini tadi harus dipisahkan dengan keluarga lainnya yang masih sehat ya, karena penularannya yang teramat sangat cepat dan sangat menular itu tadi ya. Kemudian anak yang sakit diisolasi terlebih dahulu, kemudian juga segala peralatan makan juga dipisahkan karena gondongan itu tadi dapat menular melalui air liur ya. Nah, kemudian jangan sampai berganti-ganti alat makan ya bersama keluarga lain yang masih sehat. Kemudian tentunya dijaga jarak terlebih dahulu dengan keluarga lain yang sehat. Harus pakai masker juga, dong? Kalau sekiranya sampai harus berinteraksi dengan keluarga lain yang sehat, nah tentunya si kecil yang sedang gondongan itu tadi tetap disarankan untuk menggunakan masker agar tidak terjadi resiko penularan melalui percikan ludah. Ada yang bilang gondongan itu karena kekurangan iodium, apakah itu benar, dong? Kalau yang kekurangan iodium tentunya itu bukan gondongan, tapi suatu penyakit gondok. Suatu penyakit gondok yang tentunya disebabkan karena kekurangan zat iodium. Tetapi kalau gondongan ini merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Dan pembengkakan yang muncul pun juga berbeda. Kalau gondongan tadi pembengkakan yang bisa muncul yaitu di samping leher kanan atau kiri atau bisa keduanya. Tetapi kalau pada penyakit gondok itu pembengkakan yang muncul yaitu di leher bagian tengah. Kalau gondok karena memang kekurangan zat iodium, tentunya nanti ke depannya juga akan ada beberapa hormon yang akan terpengaruh dan tentunya nanti juga akan mempengaruhi tumbuh kembang si kecil ke depannya. Baik, dokter, adakah pesan khusus untuk para orang tua agar lebih waspada menjaga kesehatan anak-anak di musim hujan seperti sekarang? Oke, tentunya sebagai orang tua pasti saat ini
banyak yang merasa khawatir ya di musim yang seperti ini, banyak anak yang memang terkena batuk, pilek, gondongan seperti itu, sehingga memang sebagai orang tua tentunya harus selalu memenuhi asupan nutrisi untuk si kecil. Selain itu juga tentunya biasakan pola hidup bersih, kemudian ajarkan etika batuk yang baik ya, agar tentunya ke depannya si kecil dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang sangat menular itu tadi. Oke, terima kasih. Apabila memang ada para orang tua di sana yang ingin memeriksakan kondisi si kecil ya, yang memang saat ini sedang sakit seperti itu, dapat menemui saya di Rumah Sakit UNS. Di jam praktek saya ada pada hari Selasa, Kamis, dan juga Jumat, dimulai pukul 8 sampai jam 12 di Poli Anak lantai 2 RS UNS. Terima kasih.